Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Pada pagi yang berbahagia yang mulia ini suatu karunia yang mulia, yang sangat agung, yang Allah muliakan, karena di mana pada kesempatan ini kita dapat mengagungkan asma-Nya. Kita selalu berzikir kepadanya, selalu kita ingat kepadanya. Karena perkara ini adalah sesuatu hal yang mudah, yang gampang, tetapi susah, sulit untuk diamalkan. Karena ketika orang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tentu banyak orang yang mengganggunya. Ketika disebut nama Allah, maka orang-orang yang tidak suka, maka kesal hati mereka, membencinya. Siapa dia sesungguhnya? Adalah musuh-musuh. Orang yang benci di situ adalah iblis dan setan. Itu memang tidak suka ketika orang beriman, ketika orang berzikir kepada Allah. Itu sebabnya orang beriman itu wajib baginya untuk berzikir, karena itu merupakan senjatanya sebagai pelindung, sebagai benteng. Itu sebabnya ketika orang beriman merupakan zikir, tentu akan banyak gangguan, banyak akan menemukan hal-hal yang tidak baik di sisi mereka. Berarti sama halnya membiarkan iblis dan setan masuk ke dalam kalbunya. Nah, itu bahaya. Sehingga Allah katakan, wa man ya'shu azikru rahman nukid lahu syaitan. Orang yang sunyi, sepi, kosong jiwanya, ruhnya, kalbunya dari zikir, maka tentu Allah meletakkan di dalam kalbunya adalah setan sebagai teman baginya. Itu pernyataan Allah. Nah, itu sebabnya zikir ini jangan dianggap biasa aja. Memang amalannya biasa gitu ya, sederhana, tetapi tidak sederhana yang sebenarnya kita lakukan. Kekuatan kita ada di situ, senjata yang itulah yang sebenarnya harus kita semarakkan gitu. Kan jalan kita untuk menuju Allah, liqa rabbih, itu ada zikir. Jalan untuk masuk surga ada zikir. Jalan kita dapat kebahagiaan, bahkan ketenangan hati, kepikiran dan semuanya itu adalah dari zikir. Bahkan sebagai obat dari semua penyakit, zikir. Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai obat. Itu alamatnya, nama daripada Alkitab Allah itu Az-Zikri. Nah, itu kan zikir juga nama dari kitab Allah, salah satunya An-Nur, An-Nuzul. Zikir atau percaya. Karena zikir itu aplikasi daripada firman Allah. Pernyataan-pernyataan Allah itu adalah kita aplikasikan melalui zikir. Itulah sebabnya zikir ini tidak ada alasan ya, tidak ada halangan dalam keadaan situasi apapun. Soalnya kan ada kan harus orang itu dalam keadaan suci, dalam keadaan dia enggak kan terlalu. Dia mau haid, dalam situasi haid pun dalam keadaan mereka rasanya boleh zikir, boleh. Ya, yang tidak dibolehkan ada rukun di situ ya, ada melalui tempat-tempat yang memang secara syariahnya sudah ada penetapannya semua. Jadi itulah sebabnya zikir ini sangat-sangat luas, sangat berpeluang sekali dalam
situasi apapun dan di saat kapanpun di situ. Dan itu menentukan bahwa orang itu baik dan tidaknya kepada Allah ada bagaimana baiknya dalam berzikir, bagusnya berzikir, lazimnya dia berzikir. Zikir itu sesungguhnya adalah menu-menu yang paling istimewa, yang paling lezat, yang paling nikmat. Itu sebabnya kita diberikan kesempatan ya waktu yang sedikit ini untuk lebih memperbanyak, lebih memperhatikan zikir itu sendiri sebenarnya. Makanya ketika kita sudah rasakan nikmatnya zikir, ketika kita tinggalkan, ya terasa sekali kan, hambar rasanya. Ini memang di situlah ibadah yang intinya ada pada zikir sesungguhnya. Cuma orang seringkali menganggap sesuatu hal yang biasa, bahkan dianggap amalan sunnah ya. Tapi itu bagi orang ahli hakikat marifat adalah amalan wajib ya, bukan sunnah. Karena di dalam kita melakukan amalan-amalan wajib yang syariah misalnya, karena zikir itu sangat menentukan sekali sebagai penyempurna daripada ibadah itu sendiri. Tidak ibadah kalau orang tidak ada zikir di dalamnya. Itu makanya ibadah apapun ini seringkali kita sampaikan, tetapi ini hanya dianggap sesuatu hal yang biasa. Tapi bagaimana praktiknya? Sekali lagi praktik zikir itu sendiri supaya betul-betul masuk ke dalam hatinya. Itu sehingga zikir itu betul-betul menggelegar di sana. Betul-betul nampak, percaya, kita temukan, kita rasakan gitu suasananya, ya, suatu ketenangan, ya, satu kenikmatan di dalamnya. Coba diperhatikan hentakan-hentakan itu, ya, ketika hentakan itu dihujam ke dalam dadanya, terbelah rasanya sesuatu seperti sesuatu yang hilang di dalamnya. Itu sebenarnya nutuh itu tidak akan ada di situ, pitik-pitik yang sebagai hambatan penghalang. Makanya di situ sebagian daripada hijab itu di situ. Karena masih ada yang lain daripada Allah di dalamnya. Maka puji sembah itu milik Allah dari Allah. Bayangkan hanya itu yang boleh ada di situ. Gak boleh ada yang lain. Nah, itu sesungguhnya membuat jadi kita tidak dekat sama Allah, tidak diakui, tidak menjadi hamba ketika sesuatu hal yang harus ada tidak ada di situ. Bayangkan, makanya katakan qalbul mu'min baitullah, hati orang beriman disitulah Allah. Berarti dia adalah menjadi satu kesatuan yang terpisah milik dan yang memiliki pemilik, yang memiliki begitu. Makanya sering saya upamakan ibarat lampu dengan cahaya lampu itu tidak bisa dipisahkan antara rumah dengan pemilik rumahnya, satu kesatuan dan boleh terpisahkan. Keberadaan situ. Bagaimana kita menjumpai pemilik rumah ke rumahnya sendiri, kita nggak tahu bagaimana dulu. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, cahaya Allah, kita nggak tahu sumber cahaya itu dari mana. Karena sebenarnya kita harus tunduk ke situ. Itulah kewajiban kita sebagai orang beriman. Sedangkan yang lain-lain itu adalah sebagai hukukul adiyamin, ya, untuk sebagai hak-hak kita sama manusia, hablum minan nas. Itu sebagai syiar, sebagai jalan untuk menyampaikan kebenaran yang hakiki sesungguhnya melalui syariat yang ada. Orang kan tertarik ketika melihat syariatnya yang bagus, gemerlapan, indah, sesuatu hal yang menakjubkan. Di situ ada persatuan, kesatuan, saling tolong menolong. Itu sesungguhnya orang akan terpesona. Apakah dengan cara itu menunjukkan bahwa orang itu sampai ke Tuhannya? Tidak. Atau bermarifat kepada Allah? Tidak juga. Ya, banyak orang-orang yang hebat dalam sisi sosial, tapi kemarifatannya mereka tidak sampai kepada Allah. Itulah makanya amaliyah-amaliyah zahiriyah saja yang mereka dapatkan. Maka di mata Allah mereka awam buta, tapi di mata manusia mereka baik. Tapi daripada tidak, tapi paling tidak mereka dapat doa syafaat lah. Itu jadi satu harapan. Tapi kalau ketemu mereka ada orang-orang yang ngerti, yang paham bagaimana mereka ditolong kan itu. Tapi kalau tidak, hanya mendapatkan
kebahagiaan dunia semata-mata. Sedangkan untuk kebahagiaan akhirat tertutup. Ya, mereka tidak menemukan caranya, jalannya untuk menuju kepada liqa Rabbi, untuk berjumpa dengan Tuhannya, untuk kembali kepada Allah dengan aman dan tenang. Kita selalu mengatakan telah berpulang ya kepada Allah. Itu kita hanya penyampaian semata-mata, tapi tidak menemukan jalannya, tidak menemukan ilmunya, jalannya yang untuk menuju ke liqa Rabbi itu sesungguhnya bukan main-main, itu tidak gampang itu. Makanya orang ahli hakikat malaikat itu yang lebih didahulukan. Bagaimana kembalinya ke Allah dulu, baru persoalan dunia. Persoalan dunia ini kan akan terikutkan sesungguhnya ketika perjalanannya menuju ke Allah, ke akhirat itu mereka sudah temukan, mereka dapatkan. Nah, itu dulu sebenarnya. Ya ini jangan dianggap biasa karena sesuatu hal yang wajib kita lalui dan kita harus temui itu dan tidak mungkin kita tidak akan temui. Dan disitulah kebanyakan penyesalan-penyesalan itu mereka setelah ada di situ di alam penantian mereka di alam ruh. Itu namun mereka ada harapan bagi mereka ketika ada keluarga, sanak keluarga dan sebagainya, apalagi dia sebagai jamaah jalan syafaat itulah satu-satunya. Berilah mereka syafaat karena mereka dalam kepedihan, kesedihan dalamnya. Itu soalnya. Jadi kan belum menemukan saja ya, mengalami saja. Makanya saya biasanya tidak susah untuk meyakini, susah untuk mereka paham ketika sesuatu itu tidak dia langsung ya nemui atau rasakan itu soal. Maka ibarat kita bercerita tentang sakit, seperti apa sih sakit itu? Kalau mereka belum sakit dan tidak akan pernah bagaimana pedihnya orang sakit ini. Kalau hanya cerita-cerita aja kan orang dianggap biasa saja. Begitu dia temui bagaimana sakit itu ya, baru akan mengolok orang sakit. Tidak akan pernah mereka berani artinya menganggap biasa-biasa itu ya, pasti akan meringih dia. Karena sudah ngalamin seperti itulah. Sebab Allah menjadikan berbagai macam tamsil perumpamaan kejadian-kejadian ini sebagai pembelajaran. Nah, sejauh mana kita mengambil hikmah di balik itu? Itu sesungguhnya sebelum kejadian yang Allah tetapkan yang sesungguhnya, sebelum kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya, menjalani sebuah perjalanan yang sesungguhnya. Nah, ini kan hanya percobaan ya, hanya sebagai uji coba, sebagai sebuah pembelajaran. Nah, orang yang mengambil hikmah, orang yang mengambil pelajaran, ya orang yang beruntung. Orang yang menganggap sesuatu hal yang biasa saja, yang tidak mengambil hikmah dan tidak mau menjalankan perintah yang hakiki, yang ya mereka abaikan, meninggalkan ini. Hanya mengejar-kejar persoalan zahiriah saja, ya, perkara urusan-urusan yang zahir. Begitu nanti selesai urusan zahiriah itu, nah baru kelihatan kekosongannya, baru kelihatan hal-hal yang tidak dilakukan. Ya. Nah, itu ada ketimpangan di situ. Dianggap sudah melakukan, tetapi ternyata belum. Ya, ya memang dia lakukan, tapi perkara-perkara yang dianggap perkara zahir ini yang akan mengantarkan mereka di situ enggak. Ya. Zahir tetap zahir, ya. Yang berarti itu dua hal yang tidak terpisahkan. Maka sering diumpamakan ibarat air dengan minyak. Bayangkan sesuatu hal yang zahir saja sama-sama zahir, tapi dengan unsur yang berbeda tidak bisa menyatu. Bayangkan, apalagi ini perkara zahir dan batin, ini sudah jauh sekali bedanya. Bagaimana bisa menyatu? Maka dua ilmu yang berbeda ini wajib kita harus ilmukan, yang kita amalkan. Maka disebut ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat, dan ilmu hakikat. Nah, begini sederhana segitu. Jadi jangan dianggap nggak ada ilmunya, hanya untuk orang-orang terdahulu. Jadi terdahulu itu memberikan sebuah contoh sesungguhnya yang diikuti, yang harus kita jadikan hujah bahwa mereka melakukan, dan kita pun wajib kita mengikutinya. Bukan sebatas untuk mengikuti perkara-perkara yang luar zahir, tapi perkara rohaninya ya. Bagaimana? Ada tidak orang yang mendalami bagaimana Nabi dulu kerohaniannya? Nah,
di dalam mengamalkan ilmu rohani, ya. Bagaimana ibadah rohaninya, bagaimana sirnya, bagaimana beliau duduknya ke situ, patuhnya. Nah, kan susah sekali kan. Tidak ada dia menjelaskan itu. Bagaimana Nabi tafakurnya, Nabi berhalwatnya, dan bagaimana Nabi serah terimanya ilmu itu tentang ini kan. Enggak. Tapi kalau perkara-perkara yang begitu mewah yang mereka bahas, begitu semangat dia mereka menyampaikannya kan begitu. Sedikit persoalannya aja berbeda ribut kan. Ya, sebegitulah mereka memperhatikan perkara yang luar. Padahal yang luar ini ambillah sesuai dengan kemampuan kita itu. Itulah kan pada ada satu apa namanya, tidak ada sesuatu pemaksaan di situ sesuai dengan kemampuan kita. Itu dia. Kalau perkara rohani itu tidak boleh salah di situ. Karena itu yang akan kita jumpai, yang kita temui. Nah, itu supaya mereka tidak akan kehilangan arah dan tujuan. Itu sebabnya untuk rohani itu adalah betul-betul yang paten gitu, yang ori gitu. Jangan yang KW-KW, itu sangat berbahaya sekali kan. Itu sebabnya ilmunya betul-betul al-haq mirabbika. Yang hak itu dari Tuhanmu. Pada takuna minum, dan jangan kita ragu dalam hal itu. Nah, makanya dalil-dalil ini menjelaskan tentang perkara itu, memberikan satu pedoman, memberikan pemahaman-pemahaman supaya tidak terbelokkan kepada perkara yang lainnya. Itu sesungguhnya. Tinggal kita imani, amalkan, istiqomah karena sesuatu hal yang nyata, bukan kita adakan kan, bukan sesuatu hal yang harus kita cari. Ya, memang sudah Allah sudah ya letakkan, Allah persiapkan, tinggal kita yang mengamalkannya, mengimaninya, dan kita istiqomah di dalamnya. Sehingga sampailah detik terakhir kita imani, amalkan, dan kita akan jumpai dan kita akan peroleh sesuai dengan kekuatan iman kita, sesuai dengan apa yang kita imani, yang kita amalkan. Ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.